Halo Mas Kris. Masya Allah. Halo. Kedengeran nggak suaranya? Sehat-sehat Mas Kris. Masya Allah, nih coach kita. Kita tunggu beberapa menit dulu ya. Ini kedengeran nggak suaranya? Kalau kedengeran coba boleh komen. Kedengeran nggak suara sekarang? Kalau sekarang. Oh, nanti mungkin Mas Kris boleh sharing-sharing juga nih di Autalk bareng teman-teman Yayasan Amirul Ummah. Alhamdulillah. Sehat-sehat terus Mas Kris. Halo, tes tes. Kedengeran suaranya nggak? Gak bisa nyanyi ini, coach. Selamat datang. Eh, buat bunda-bunda semua, ini Mas Rahman udah ada belum ya? Selamat datang, selamat malam semuanya yang baru bergabung. Insya Allah hari ini kita akan sharing. Oh udah ada, Mas Rahman. Kedengeran nggak suaranya Mas? Alhamdulillah kedengaran, Mas Riko. Oke, baik. Kita tunggu beberapa menit dulu ya, Mas ya. Oke, siap-siap. Eh, Insya Allah ntar malam ini kita akan berbagi dengan teman-teman semua berkaitan dengan kenalan ya dengan Amirul Ummah Indonesia. Suara saya kedengaran, Mas Riko? Kedengaran. Wah, ada guru saya ini. Ada Mas Kris, ada coach. Salam hormat, Coach. Kameranya kelihatan nggak? Agak miring ya? Mas Riko double. Oh, suara saya double. Di Mas Rahman aman nggak Mas? Di saya aman. Kayaknya ketinggian ini. Bentar ya, kita setting dulu. Maaf nih, host magang. Waduh, ada Angso Production. Oh Dari gitu ya, Jambi Mas. nih Angso. Iya, Angso nih luar biasa dari Jambi. Masya Allah, ini sebenarnya nge-grab followersnya Mas Rahman ini. Waduh, Oke, karena mungkin pengusaha sekarang. Jambi, Angso Production. Oke, Kalau baik. teman-teman Jambi mau cetak-cetak bisa di Angso. Wah, promosi lagi. Langsung di-endorse. Terima kasih banyak, Mbak Hamida. Oke, baik kan karena sudah jam 19.38. Insya Allah kita akan mulai dulu ya. Malam ini lebih ke sharing mungkin ya, diskusi ringan mungkin ya dengan Mas. Yuk, Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Rahman. Selamat malam Selamat malam semuanya. teman-teman semua yang sudah menyempatkan menonton live Instagram malam ini di tengah-tengah pandemi yang semakin mencekam di beberapa titik. Semoga Allah masih berikan kesehatan ya. Juga masih diberikan kekuatan untuk bertahan bagi teman-teman yang sekarang mungkin sedang sakit atau keluarganya sedang dalam kondisi sakit. Semoga Allah berikan kesehatan dan Allah jaga agar tetap selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu bisa memberikan energi kebaikan untuk orang-orang di luar sana. Oke, malam ini insya Allah lebih ke sharing santai mungkin ya. Ini juga mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan warganet nih yang sering bertanya tentang Amirul Ummah Indonesia itu apa sih? Bentuknya kayak gimana, geraknya gimana, gitu. Kok setiap bulan adanya giveaway doang, gitu mungkin ya. Nanti insya Allah akan menjawab beberapa pertanyaan itu. Dan ini juga baru ada kesempatan. Saya juga sangat terhormat nih bisa langsung ngobrol sama direkturnya operasional ya di Yayasan Amirul Ummah Indonesia. Sebelumnya apa kabarnya, Mas Rahman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kandangin selama 18 hari. Iya, kemarin sempat ini Mas ya. Sempat reaktif ya. Jadi sempat positif. Jadi alhamdulillah. Tapi kemarin Senin baru tes lagi dan alhamdulillah sudah negatif. Jadi Alhamdulillah. cukup lama juga. 18 hari ya? Ya total di kandanginnya 18 hari. Alhamdulillah ya Allah. Semoga selalu diberikan kesehatan Mas dan memberikan terus semangat gitu untuk teman-teman yang lain. Sekarang berarti lagi di mana Mas? Sekarang lagi sebenarnya saya ini lagi di kantor. Oke. Di Jakarta Mas ya? Ya di Jakarta, kita kantor di Jakarta. Tapi yang kantor hanya saya sendirian kayaknya. Karena yang lainnya WFH ya Mas ya? Iya. Jadi hanya saya sendiri begitu. Betul. Udah 2 pekan kita WFH karena memang kondisi di Jakarta. Kebetulan kan kita kantor di Jakarta. Kebetulan kondisi di sana sedang memanas. Dan kemudian memang lagi ada PPKM darurat ya Mas ya. Iya, betul. Sampai tanggal 20 Juli akhirnya kita dirumahkan. Memaksimalkan digital ya, platform digital untuk tetap terus berkembang. Oke, ini mungkin ngalir aja Mas ya, kita berbicara ya. Iya, boleh. Dan ini juga sharing-sharing aja tentang Amirul Ummah ya. Betul. Dan mungkin juga ini buat teman-teman. Ini adalah Yaotalk yang kedua. Kalau misalkan teman-teman ingin mendengarkan tuh Yaotalk yang pertama, kemarin kita berbicara tentang bisnis online, gimana caranya untuk go digital dan lain halnya. Dan belum sempat mendengarkan, insya Allah teman-teman boleh mendengarkan di Spotify, atau di Google Podcast, atau di Apple Podcast. Insya Allah kita udah ada di sana gitu. Dan juga ada sebenarnya live rekamannya ada di Instagram kita, dan juga ada di YouTube. Oke, dan insya Allah juga malam ini juga akan kita sebarkan di Spotify ya, insya Allah audionya. Oke, mungkin Mas, kita mengawali dari sebenarnya boleh nggak Mas diceritakan bagaimana Amirul Ummah Indonesia ini lahir gitu. Kalau nggak salah soalnya kan memang ini adalah lembaga baru. Dan di antara banyak lembaga-lembaga yang serupa gitu. Boleh mungkin Mas diceritakan lahirnya Amirul Ummah Indonesia.
Iya, terima kasih Mas Riko. Jadi kita Yayasan Amirul Ummah ini termasuk lembaga baru ya. Jadi lembaga baru yang ya sebenarnya belum genap 1 tahun untuk saat ini gitu. Jadi insya Allah mungkin 1 tahunnya nanti di Oktober eh, ya di Oktober Oke. itu kita insya Allah genap di 1 tahun gitu. Nah kita lahir sebenarnya awalnya memang mendapat amanah gitu, amanah dari teman-teman di negara sebelah gitu, di tetangga Oke. sebelah di Malaysia. Tapi ternyata amanah ini menjadi peluang juga untuk kita terus berbagi kebaikan gitu. Jadi pada dasarnya kita lahir karena memang mendapatkan amanah untuk berbagi kebaikan ke masyarakat Indonesia, terkhusus dengan Al-Quran gitu. Jadi ada amanah untuk mendistribusikan Al-Quran, untuk berbagi Al-Quran ke daerah-daerah. Nah dari awal itulah kita di Indonesia bersama teman-teman, jadi ada Pak Irfan sebenarnya sebagai penggawa utamanya yang coba menginisiasi bagaimana ini bukan hanya kegiatan sekali tapi terus berkesinambungan. Maka dibentuklah untuk Yayasan Amirul Ummah itu di Oktober. Kegiatan pertama kita itu di Palu. Jadi kita berbagi Al-Quran di Palu. Karena memang ini Palu kan sempat terkena bencana ya, Betul, bencana 2018 ya? 2018 akhir ya. Nah itu banyak masjid yang hancur begitu. Jadi rumah-rumah ibadah banyak yang hancur sehingga menyebabkan sarana dan prasarana juga ikut hancur. Mungkin Al-Qurannya termasuk ke hal lainnya. Maka kita memulai dari sana. Kita memulai dari di Palu, kita berbagi karena memang amanah pertama dari teman-teman di Malaysia itu adalah untuk Palu. Nah dari sinilah kita berpikir bahwa ini nggak boleh berhenti hanya di satu titik gitu. Maka dari situlah kita terus melembagakan sekaligus ataupun membuka bersinergi terus dengan teman-teman di Malaysia untuk bisa berbagi lebih luas begitu. Dan kita juga ingin mengajak masyarakat Indonesia berbagi bersama masyarakat lainnya. Maka kita bentuklah di Indonesia karena memang kita ingin terus berbagi. Jadi begitu Mas Riko awal cerita kenapa YAU itu hadir. Kita ingin terus melanjutkan kebaikan di Indonesia yang walaupun memang diawalin dari adanya amanah dari teman-teman di Malaysia begitu. Oke. Berarti itu kalau nggak salah waktu itu kan 10.000 Quran ya? Ya, di Palu ya? 10.000 Quran untuk Palu. Dan alhamdulillah ternyata selama dari Oktober sampai saat ini sudah ada sekitar 85.000 yang sudah didistribusikan begitu. Dan insya Allah ini akan terus kita berbagi terus. Jadi dari Palu kita lanjut ke Gorontalo, mungkin Mas Riko juga ikut waktu ke Gorontalo ya. Ke Gorontalo kita ke Lombok, habis Lombok kita ke Sumatera Utara, ke Bali, ke Papua, ke Jawa Barat gitu. Jadi kita terus bersafari lah untuk berbagi kebaikan gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, ini mohon maaf nih motong nih. Kalau boleh tahu tujuan atau target utama orang-orang yang menerima Quran itu
yang tadi disalurkan ada 85.000 Quran itu. Apa aja tuh Mas? Atau siapa aja gitu yang berhak menerima? Ya, pada dasarnya semua masyarakat Indonesia itu menjadi sasaran kita bagi yang membutuhkan Al-Quran pada dasarnya. Tapi memang ada ada sasaran utama kita gitu. Karena memang harapan kita sih ke depan bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu ya yang muslim itu memang memiliki Al-Quran, dan harapannya bisa juga harapannya memang membaca Al-Quran juga gitu. Jadi bukan hanya dimiliki tapi Betul, dibaca juga. Jadi setiap orang itu memiliki Al-Quran gitu. Itu target besar kita gitu. Target besar kita ke depan. Makanya one man one Quran lah begitu. One man one Quran. Jadi setiap orang memiliki Al-Quran. Itu target besar kita ya. Tapi kita ingin memprioritaskan. Nah, siapa prioritas kita? Gitu. Nah, karena Indonesia itu sangat luas, jadi sangat luas sekali dengan dari Aceh sampai ke Papua kan, gitu, dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai kondisi gitu. Jadi ada yang memang sudah maju kotanya gitu, ada juga yang memang masih pelosok. Secara ekonomi, secara fasilitas pun memang belum merata begitu, Mas Riko. Sedangkan untuk umat Muslim itu tersebar sampai ke pelosok-pelosok. Di pelosok-pelosok itu mungkin juga seperti saya di kampung saya di Jambi, karena saya orang Jambi. Jadi kondisi di kampung itu Al-Quran itu dipakai sampai kadang lepas-lepas Mas Riko gitu. Covernya nggak ada, sampai kadang-kadang udah sobek-sobek begitu. Kadang dipakai bersamaan soalnya. Ya, kadang gantian gitu kan. Nah, ini kondisi ini banyak di Indonesia gitu. Nah, di Indonesia itu di daerah-daerah itu banyak. Mungkin kalau di kota akses untuk mendapatkan Al-Quran juga gampang. Terus mungkin secara ekonomi juga mereka lebih mudah begitu, punya kemampuan untuk membeli Al-Quran sendiri. Atau mungkin bahkan kalau sekarang sudah ada Al-Quran Android begitu. Sedangkan untuk di daerah-daerah itu mereka jangankan punya Android, HP aja belum tentu punya begitu. Betul. Karena akses sinyal juga relatif sulit kalau di dalaman. Maka dari itulah sasaran utama kita adalah daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah minoritas, daerah-daerah yang memang tidak terjangkau ataupun daerah pinggiran, dan yang terakhir adalah daerah-daerah bencana, Mas Riko. Daerah bencana, kenapa daerah bencana begitu? Karena memang daerah bencana itu masyarakat biasanya ketika pasca bencana akan lebih konsentrasi ke pembangunan rumah atau untuk ekonomi sandang dan pangannya begitu. Sedangkan untuk fasilitas umum bisa jadi belum ada yang sanggup untuk memikirkan, atau ya masih belum siap untuk memikirkan hal itu begitu. Maka inilah yang perlu disupport oleh kita gitu. Daerah-daerah bencana itu perlu disupport oleh kita semua lah, termasuk mungkin banyak lembaga di Indonesia yang berkonsentrasi juga untuk membantu. Nah, kita juga ingin ikut serta gitu. Mungkin kemampuan kita atau konsentrasi kita adalah ke fasilitas, salah satunya Al-Quran. Sebenarnya program kita bukan hanya Al-Quran juga, Mas Riko. Bentar, tahan dulu nih. Sebelum kita menuju program yang lain, tadi boleh tahu nggak? Kan ada 85.000 ya sekitar yang disalurkan ya. Itu kemana aja Mas kalau boleh tahu Mas? Jadi yang pertama kita ada tadi di Palu. Palu. Terus ke Gorontalo 3.000,
Oke. Ke Lombok atau Nusa Tenggara Barat itu ada 27.000. Masya Terus Allah. Oke, oke. ada ke Bali itu 6.000, 6.000. Terus ada ke Sumatera Utara 20.000. Ke mana? Papua Barat kemarin. Papua Barat kita ada 5.000 Al-Quran. Terus ke Jabar. Jabar itu sudah 2 kali pelaksanaan malah. Oh, gitu ya. Yang pertama 2.000, yang kedua 4.000 kalau salah. 4.000 begitu. Jadi sudah totalnya 6.000 ke Jawa Barat itu. Dan selain itu memang juga ada beberapa daerah yang memang kita tidak pendistribusiannya tidak secara besar. Jadi hanya beberapa kita ngirimnya nyicil ada gitu. Tapi kalau untuk yang memang event langsung besar gitu, daerah-daerah tadi gitu. Jadi ada beberapa daerah. Itu Mas Riko untuk daerah. Nah, alhamdulillah pendistribusiannya kita selalu berkolaborasi juga. Terus penerimaan manfaatnya itu dari masjid, dari TPQ, pondok pesantren, terus juga sekolah-sekolah majelis taklim gitu. Jadi beragam, tidak hanya satu jenis penerima ya, tapi benar-benar kita ingin menyasar ke berbagai elemen lah gitu untuk penerimaan manfaatnya. Kalau ini Mas, tadi kan kita melihat ada 10.000 Quran tuh yang disalurkan, terus ada 20.000, kemudian tadi paling banyak 27.000 ya di Lombok. Nah itu timnya sebesar apa sih Mas? Atau bagaimana caranya meng-create 27.000 itu terdistribusi gitu? Itu kan pasti perlu effort yang lumayan. Iya. Jadi kalau kita sebenarnya tim kita nggak besar Mas Riko. Mungkin saat ini kita punya tim kan total itu ada 13 orang ya, dengan berbagai tugasnya begitu. Jadi tidak tim kita masih kecil karena ya masih baru. Bahkan yang konsentrasi di Al-Quran itu sebenarnya hanya 2 orang gitu Mas Riko. Hanya 2 orang. Tapi sekali lagi Mas Riko, kita itu berbagi kebaikan tidak ingin sendiri Mas Riko. Gitu. Kita tidak ingin sendiri. Sama, kenapa kita juga seperti tujuan awal kita bahwa kita ingin berbagi di Indonesia. Kita mendirikan Yayasan Amirul Ummah di Indonesia itu bahwa ingin berbagi kebaikan, memfasilitasin orang untuk berbagi kebaikan. Nah, dalam hal ini juga kita juga tidak ingin sendiri Mas Riko. Jadi pahalanya jangan untuk kita saja, untuk teman-teman Amirul Ummah, tapi untuk orang dimanapun, siapapun yang ingin ikut serta berbagi kebaikan gitu. Nah, jadi yang berbagi kebaikan itu kan ada yang memang mampu dengan dana, ada juga yang mampu dengan tenaga Mas Riko. Jadi ya beda-beda kan kemampuannya. Oleh karena itulah, aduh maaf ini HP-nya jatuh. Maaf sedikit ada itu Mas Riko. Jadi kita tidak ingin sendiri dalam berbagi kebaikan gitu. Jadi maka kita berkolaborasilah dengan teman-teman di setiap daerah itu gitu. Baik kolaborasi itu bersama dengan lembaga yang ada di daerah di mana kita akan distribusi, maupun memang para relawan ataupun orang-orang yang ingin membantu kita gitu. Jadi kita membuka luas bagi masyarakat yang ingin ikut serta begitu, membagikan Al-Quran ini gitu ke daerah-daerah, atau mungkin kalau kita di
Lombok begitu ataupun di Nusa Tenggara Barat, maka kita komunikasikan ke masyarakat di sana siapa yang ingin ikut serta berbagi, siapa komunitas mana, baik komunitas baik lembaga yang ada di NTB begitu. Dan begitu juga di setiap daerah kita selalu berkolaborasi dengan orang-orang baik yang ada di sana gitu. Jadi ya intinya kita berbagi kebaikan itu tidak sendiri dan tidak ingin sendiri. Kita ingin mengajak orang lain begitu. Baik. Berarti memang konsep yang dipakai juga untuk distribusi ini kolaborasi ya. Iya, betul. Nah, itu Mas boleh tahu maksud kayak ada kriteria khusus sih untuk kayak saya pengen join jadi relawan nih atau saya ingin bermitra gitu. Apakah semua orang ditampung atau gimana tuh Mas? Pada dasarnya kita memfasilitasin siapapun yang ingin ikut serta berbagi, ingin ikut berbagi kebaikan, ingin berbuat kebaikan. Insya Allah kita fasilitasin semuanya. Gitu. Jadi baik yang memang seperti yang saya tadi sampaikan, kalau yang memang mampu dengan materi mungkin bisa berdonasi ke Yayasan Amirul Ummah dan kita belikan Al-Qur'annya dan kita sampaikan. Kalau ingin membantu dalam bentuk tenaga ataupun ingin menjadi relawan dalam mendistribusikannya, kita bisa. Jadi hampir semua masyarakat kita fasilitasin selama memang amanah dalam mendistribusikannya. Amanah itu seperti apa? Karena kita itu kan menyampaikan amanah orang ke orang begitu Mas Riko, sehingga kita harus bertanggung jawab juga ke para penitip amanah itu gitu. Nah, salah satunya adalah dengan berbagai pelaporan, dengan berbagai dokumentasi seperti itu. Jadi intinya selama mereka siap untuk berbagi ataupun mematuhi aturannya ataupun amanah dalam menyampaikannya, kita terbuka untuk siapapun. Kita pernah bekerja sama dengan organisasi kampus ya, maksudnya para mahasiswa. Kita pernah berkolaborasi dengan jamaah ibu-ibu, gitu, majelis taklim. Kita pernah bekerja sama dengan komunitas motor, gitu. Kita pernah berkolaborasi dengan pemuda gitu, organisasi kepemudaan desa gitu. Jadi banyak yang kita ajak begitu. Bahkan ya mungkin ada ormas keislaman gitu. Bahkan ada juga yang memang lembaga yang sejenis dengan kita gitu. Lembaga yang sama-sama menghimpun lembaga yang menghimpun pendanaan ataupun dana sosial. Lembaga yang serupa mungkin. Iya, lembaga yang serupa dengan kita. Jadi kita terbuka untuk semuanya selama memang amanah dalam menyampaikan. Karena kita wajib juga memberikan laporan informasi bahwa amanah yang diamanahkan ke kita itu sudah sampai ke penerima manfaat. Itu intinya, Mas Riko. Oke. Berarti mungkin juga ini bagi teman-teman yang sedang mendengarkan gitu, ketika pun ingin bermitra dengan kita atau bergabung menjadi relawan, untuk beberapa titik yang nanti akan kita kunjungin lagi mungkin ya Mas ya ke depan, sangat kita welcome lah untuk bisa menerima kolaborasi dari semua. Ada Ustadz Atang. Masya Allah. Oke, Mas, tadi kita kan berbicara tentang Quran terus ya, dan mungkin juga Quran ini menjadi core dari lembaga Yayasan Amirul Ummah, Mas. Selain Quran, Mas, ada lagi nggak, Mas? Program atau kebaikan yang ingin disebarkan gitu kepada orang-orang di pelosok. Ya, jadi program Al-Quran itu adalah program utama. Jadi mungkin kita ingin core kita ada di Al-Quran gitu.
Tapi sebenarnya ya tidak hanya Al-Quran, karena kita juga memfasilitasin kebaikan yang lain. Salah satunya adalah ada masjid, Mas Riko. Oke. Jadi kita ada renovasi ataupun membantu masjid-masjid yang masih dalam tahap pembangunan dan terbengkalai begitu. Maka ini menjadi program lainnya dari kita, yaitu ada program masjid gitu. Nah, program masjid ini juga sebenarnya berbarengan dengan program Al-Quran Masjid gitu. Jadi waktu kita ke Palu, di sana kan ya masjid yang terdampak oleh bencana itu juga kan banyak gitu. Nah, bahkan sampai 2020 kemarin itu masih banyak masjid yang belum terbangun kembali, yang masih pakai bangunan sementara, bahkan ada yang masih di rumah gitu. Jadi belum semuanya kembali normal lah. Memang sudah banyak juga masjid yang alhamdulillah sudah terbangun, tapi belum semuanya. Nah, maka berbarengan dengan program itu kita juga memberikan bantuan untuk melanjutkan masjid-masjid yang memang masih terbengkalai atau masjid-masjid yang belum selesai dalam pembangunan renovasinya gitu. Jadi kita sampai saat ini udah ada 10 masjid sebenarnya yang sudah kita 10 masjid ya? 10 masjid ya? Iya, kita bina. Di mana aja tuh, Mas? Di mana aja tuh, Mas? Tadi di Palu 1. Terus ada di Lombok. Di Lombok ini 2. 1 udah selesai. Alhamdulillah di Maret ya, kalau nggak salah kita peresmian itu di Maret atau di Februari ya, lupa saya. Antara Februari atau Maret kita sudah peresmian masjid gitu di Lombok 1, dan 1 lagi baru memulai. Jadi di Lombok udah ada 2. Terus di Tasik kita juga ada renovasi juga. Kalau di Tasik juga alhamdulillah udah selesai juga di Tasik. Terus di Garut ada 1 yang sudah selesai, dan kita masuk 1 lagi nih Mas Riko, ada kemarin bantu juga masjid di Garut, tapi di Garut ya. Nah, terus ada juga di Luwu, ada di Luwu. Nah, terus ada di Buton, ada di Serang, ada di Sumatera Utara, sama juga ada di dekat kantor. Dekat kantor kita juga, karena di dekat kantor juga ada salah satu musola yang memang membutuhkan bantuan kemarin. Maka kita bukan hanya yang jauh, tapi yang dekat kantor juga harus tetap kita perhatikan. Begitu. Jadi totalnya udah ada 10 kali, insya Allah, dan target kita mudah-mudahan bisa tercapai sih, pengennya ada sekitar 20 masjid di tahun ini sampai tahun yang bisa kita bina itu. Walaupun kita baru, tapi ya nyicil lah Mas Riko gitu. Itu untuk program masjid. Nah, selain program itu, kalau yang masjid dulu Mas, kriteria masjid yang apa ya? Maksudnya kita bisa nggak nih mengajukan nih? Kayak misalkan dari teman-teman yang mendengarkan, ada nih masjid sekitarnya kayak yang perlu dibangun gitu. Itu prosedurnya kayak gimana tuh Mas? Apakah harus apa gitu? Nah ya, jadi sebenarnya hampir sama nih sasaran masjid sama sasaran Al-Quran. Sasaran utama kita ya maksudnya. Sasaran utama kita untuk masjid dan untuk Al-Quran itu hampir sama lah gitu, bahwa sasaran kita adalah pertama daerah bencana, yang kedua daerah minoritas, yang ketiga daerah pedalaman, keempat daerah-daerah pinggiran gitu,
atau daerah-daerah ya yang secara ekonomi memang masih sulit ya. Masih sulit. masih sulit. Jadi itu beberapa kriteria utama yang menjadi sasaran program kita. Oke. Tapi sebenarnya tidak mesti yang selama memang masjid itu aktif, tapi kondisinya sangat memprihatinkan gitu. Masjid itu aktif dan sangat memprihatinkan kondisinya, mungkin masih bangunan lama yang non permanen gitu, atau juga masjid walaupun sudah permanen, kalau sudah lebih dari 30 tahun kadang-kadang kan sudah mengalami kerusakan di mana-mana. Betul. Sedangkan masyarakatnya untuk membangun kembali mungkin tidak mampu gitu, untuk membangun kembali, atau tadi masjid di daerah bencana yang memang untuk membangun ya tidak bisa atau belum siap untuk membangun masjid kembali. Terus masjid-masjid yang mungkin kita juga ada nih masjid yang udah bertahun-tahun gitu, ternyata kondisinya ya masih pondasi gitu, sedangkan masjid lamanya sudah masjid lamanya kondisinya sudah tidak layak gitu. Sehingga itu adalah beberapa kriteria yang menjadi sasaran kita gitu. Jadi secara umum jadi kita mencari daerah-daerah yang hampir sama lah sasaran kita dengan Al-Quran tadi. Baik. Tadi bisa saja sih semua masyarakat yang memiliki informasi terkait hal itu bisa diinformasikan ke kita gitu. Nanti kita pelajarin mana yang paling prioritas gitu. Jadi ya siapa aja boleh mengusulkan gitu, menginformasikan. Nah, tapi untuk pelaksanaannya ya kita harus melihat sisi prioritas tadi. Oke. Gitu, karena ya bisa saja banyak informasi yang disampaikan oleh masyarakat ke kita, Mas Riko. Jadi untuk masjid itu kita sudah lebih dari 40 informasi masjid yang disampaikan ke kita. Oke. Tapi ya karena kita baru, jadi kita belum bisa menampung semuanya. Kita belum bisa menyelesaikan semuanya. Kita mana yang paling prioritas bagi kita gitu. Coba kita laksanakan. Baik, mungkin juga buat teman-teman semua ini yang saat ini kebetulan sedang mendengarkan dan kemudian memiliki informasi masjid yang memang aktif secara ada aktivitas ada pengajian segala macam, namun masih kurang layak karena masih belum ada bantuan, mungkin boleh diajukan ke kita gitu. Bisa via email kita, ada di bio Instagram kita. Waktu itu saya pernah ikut mas. Waktu yang ke Serang. Itu kan di sana banyak santri ya. Aktivitasnya aktif terus lah. Ngaji dan lain halnya. Tapi kemudian kondisi masjidnya masih kurang representatif tuh. Masih kayu, masih menggunakan bilik gitu. Karena masih ada yang seperti itu, dan karena memang guru ngajinya sangat semangat untuk mengajar ya puluhan santrinya. Kemudian itu menjadi salah satu rekomendasi juga untuk agar prioritas dibantu oleh Yayasan Amirul. Dan mungkin juga kalau misalkan nanti teman-teman ada masjid-masjid yang seperti itu atau di sekitar rumahnya dan layak untuk dibantu, nanti mungkin boleh untuk di-share kepada kita gitu ya. Sebenarnya gimana, Mas? Itu bukan hanya untuk masjid saja, untuk betul. Al-Quran saja. Betul. Sama Mas Riko, jadi kalau ada teman-teman mungkin yang ngikutin live di sini, ya kalau ataupun siapa pun, ketika memang ada TPQ yang kondisi Al-Qurannya udah robek-robek mungkin ya. Sudah bahkan udah nggak ada yang layak sebenarnya untuk dipakai. Mungkin ada beberapa halaman yang hilang gitu, dan kondisinya hampir sama, atau seperti waktu kita di Medan
atau di Sumatera Utara maksud saya, itu ada pondok pesantren yang memang Al-Qur'annya hanya ada 5 gitu ternyata di Oh pondok gitu. ini. Mereka bergantian dan informasi Oke. ini ya dari masyarakat disampaikan ke kita gitu. Oke, oke. Nah, begitu juga dengan teman-teman gitu, insya Allah ya coba kalau memang ada informasi bisa disampaikan ke kita gitu. Nah, Oke. insya Allah ya semaksimal mungkin kita bisa bantu, atau pas memang program kita safari itu seperti kemarin kita habis pas ke Lombok, pas ke Sumatera Utara, ke Bali, itu kita kunjungin atau kita nitip amanah Al-Quran untuk disampaikan ke sana gitu. Jadi informasi dari masyarakat itu sangat penting Mas Riko untuk kita gitu. Betul. Oke, baik. Terima kasih Mas. Tadi mungkin program pertama Quran, kedua masjid tadi. Ini insya Allah udah ada 10-an masjid yang sudah dibangun ya, dan akan terus bertambah insya Allah ke depannya. Selain itu Mas, ada lagi Mas program yang sedang di atau akan dilakukan oleh Yayasan Amirul Ummah. Jadi dua program tadi adalah dua program utama kita Mas Riko. Jadi yang paling bahasanya program pertama kita adalah Al-Quran, program kedua kita adalah masjid. Nah, tapi di luar dua program ini kita juga insya Allah tidak berhenti di dua program ini gitu. Jadi kita akan ikut juga berbagi ataupun memfasilitasi masyarakat yang memang ingin berbagi kebaikan di luar dua program tadi gitu. Jadi kita saat ini lagi ngerancang program sanitasi Mas Riko. Sanitasi itu nanti kita akan membangun sumur ataupun memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang memang sangat membutuhkan, ataupun bagi masjid-masjid yang kondisinya tidak memiliki air bersih, atau mungkin pondok pesantren yang tidak. Ini lagi kita rancang, lagi kita godok begitu untuk bisa menelurkan program ini. Itu jadi ada program sanitasi. Nah, sanitasi yang meliputin kan MCK gitu, air bersih gitu. Mungkin kalau di masjid tempat wudhu juga gitu, sanitasi. Jadi kebutuhan air bersih kan gitu. Itu sanitasi. Dan yang selanjutnya kita ada juga food bank ya. Food bank itu lebih ke arah pemenuhan bantuan kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan pokok masyarakat. Ini kemarin sempat kita laksanakan beberapa kali, salah satunya di Ramadan. Mungkin di momen Ramadan kita berbagi juga untuk bingkisan berkah gitu. Yang kita berbagi sembako untuk para masyarakat duafa, untuk juga guru ngaji, karena ternyata Mas Riko ketika kita ke lapangan mendistribusikan Al-Quran, ada guru ngaji yang mereka benar-benar mengabdi untuk mengajarkan anak-anak, tapi mereka juga banting tulang untuk menghidupin keluarganya, dan mungkin secara ekonomi juga justru masih kekurangan. Tapi biasanya kan guru ngaji di daerah-daerah itu mereka tidak dibayar Mas Riko. Mereka lebih keikhlasan mereka untuk sukarela ya. Iya, sukarela untuk generasi berikutnya. Sehingga kita kemarin waktu Ramadan itu konsentrasi kita di duafa sama di guru ngaji begitu. Itu konsentrasi kita untuk sembako. Terus kita juga ada santunan untuk anak yatim ya. Itu program lainnya food bank. Dan sebenarnya bukan hanya berhenti di sini saja, kedepannya kita juga akan membuat program-program lainnya. Apalagi kita insya Allah lagi proses juga bagaimana menjadi sebuah lembaga wakaf Mas Riko. Nanti kedepannya kita akan coba membuat wakaf produktif gitu.
wakaf produktif. Jadi tidak berhenti di sini, kita akan terus melakukan agenda kebaikan sebanyak-banyak mungkin gitu. Karena tadi pun dari Al-Quran sama masjid kita bukan stuck di sana, tapi kita akan ada turunannya Mas Riko, kayak ada pembinaan TPQ, ada pembinaan guru ngaji, ada untuk tahfiz, ada beasiswa tahfiz. Kedepannya kita ingin begitu Mas Riko. Jadi bukan hanya stuck di kita ngasih Al-Quran sudah, tapi kita ingin ada pembinaan lebih lanjut ke depannya gitu. Jadi bagaimana orang masyarakat dikasih Al-Quran tapi nggak ada yang ngajarkan, kan bahaya. Betul. Nah, atau udah ada Al-Quran, ada gurunya, ada muridnya, nggak ada tempatnya, kan kita membutuhkan tempat yang juga nyaman. Maka kedepannya kita ada juga untuk pembinaan TPQ. Jadi TPQ yang kondisinya sangat tidak layak bisa saja kita bantu. Jadi itu program-program kedepannya kita. Bahkan ya kita juga ikut serta juga ketika ada bencana, ada kasus-kasus yang memang mungkin membutuhkan bantuan. Seperti saat ini, mungkin saat pandemi ini kan kebutuhan masyarakat sangat banyak ya. Misalnya salah satunya adalah kebutuhan tabung oksigen yang mungkin lagi digarap sama teman-teman untuk bagaimana mungkin ada yang ingin amanahkan rezekinya bagaimana untuk membantu teman-teman yang membutuhkan tabung oksigen gitu. Itu salah satu program kebaikan di luar dua program utama kita. Jadi kita tidak berhenti di dua program itu. Terus kurban, kita ikut serta juga dalam kurban Mas Riko gitu. Jadi kurban pun kita ikut serta gitu. Kurban untuk daerah-daerah yang memang masih sangat jarang ataupun bisa jadi udah bertahun-tahun tidak ada kurban gitu. Seperti kemarin di Gorontalo ya Mas Riko. Betul. Ada informasi yang udah 5 tahun nggak ada kurban misalkan daerahnya gitu, atau lebih dari itu gitu. Nah ini kan menjadi menjadi perhatian kita lah untuk bersama. Kalau di kota biasanya kurban itu sampai berlimpah Mas Riko gitu. Nah untuk daerah-daerah di pedalaman kadang-kadang ya tidak setiap tahun gitu. Bahkan halnya mirip kayak di kampung saya begitu kan, kadang-kadang tahun ini ada, tahun depan nggak ada gitu. Ya kalau di daerah rata-rata begitu Mas Riko, tidak setiap tahun ada kurban gitu. Nah bahkan ya ada yang sampai bertahun-tahun, sampai 5 tahun seperti yang di Gorontalo tadi, sudah sampai 5 tahun tidak ada kurban. Tidak ada kurban. Nah, gitu Oke. Mas Riko. Baik Mas Rahman, terima kasih banyak sudah menjelaskan banyak. Ini ada yang bertanya nih Mas. Sebentar. Kak, kalau misalnya nggak ada lembaga, tapi mau membantu menyebar Al-Quran ke beberapa titik, boleh nggak Kak? Berarti Dari galeri ini. Betul, perorangan. Ya, tadi kita kan sebenarnya siapapun yang ingin ikut serta itu kita memfasilitasi Mas Riko, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Itu intinya. Ya selama dia amanah gitu. Nah, selama amanah itu ya berkenan dengan beberapa amanah dari kita. Jadi ada ketentuan yang harus ketika memberikan ya ada hal yang harus di-report dari kita ke para donatur. Nah, jadi walaupun dia perorangan kita fasilitasi selama memang justru kadang-kadang yang perorangan ini karena habis terjun langsung ke titik-titik yang dia lihat gitu. Jadi kalau mbaknya atau masnya habis keliling-keliling, ternyata ini kondisi Al-Qurannya sangat memprihatinkan, tinggal diinformasikan aja ke tim kita,
ya lebih baik ketika memang disertakan dengan foto ataupun video kondisinya gitu. Dan kondisinya seperti apa di sana, terus fotonya dikirim, videonya dikirim, itu akan lebih lebih bagus gitu, sehingga kita bisa lihat oh iya ternyata melihat fotonya kan sangat memprihatinkan Dan layak untuk dibantu Mas ya. dan layak dibantu, maka kita coba percepat begitu untuk di sana. Tapi kalau hanya menginformasikan tanpa foto, tanpa video, ya mungkin kita tampung Mas Riko, kita tampung. Tapi karena kita nggak bisa menilai ini prioritas atau tidaknya begitu. Tapi kalau ada dokumentasi yang disampaikan ke kita, itu kita akan bisa menilai begitu. Oh ini sangat perlu dibantu segera. Bahasanya kan begitu. Ya, jadi walaupun pribadi ataupun bukan lembaga, kita tetap fasilitasin untuk itu. Oke, mungkin bisa jadi ke depan Yayasan Amir Umar membuat semacam apa ya? Cyber relawan kebaikan gitu maksudnya. Ya, maksudnya sangat mungkin bisa gitu. Justru sebenarnya ini yang lagi dipikirkan atau lagi didiskusikan sama teman-teman, bagaimana kita itu di setiap daerah punya relawan Mas Riko. Oke. Jadi di setiap provinsi, bahkan mungkin di provinsi itu di setiap kabupatennya kita punya ini relawan gitu, atau punya orang yang siap bersama-sama untuk berbagi kebaikan, untuk membuat agenda kebaikan ini berjalan gitu. Jadi ini lagi kita diskusikan. Jadi karena kan kalau bisa saja dia kolaborasi kita itu dengan lembaga ataupun memang dengan orang yang punya keinginan gitu. Betul. Kita tidak ingin menutup keinginan mereka berbuat baik lah Mas Riko gitu. Kita tidak ingin menutup mereka untuk berbuat baik. Jadi ini lagi intinya harapan kita tuh punya relawan di semua daerah gitu. Semua daerah, karena ya kita dengan tim yang sedikit kita tidak mungkin atau kita akan sangat kesulitan mendapatkan informasi dari seluruh daerah Indonesia yang sangat luas ini, kondisi di setiap daerah. Maka dari para teman-teman lah yang sangat berjasa bahkan atau sangat penting dalam kelancaran program-program kita. Oke, baik. Ini mungkin sebenarnya penjelasan relawan, penjelasan program nanti mungkin ada waktu khusus gitu. Sepertinya kayaknya perlu banyak waktu juga. Kalau kita berbicara kenapa guru ngaji ini perlu dibantu, kenapa masjid ini perlu dibantu gitu. Secara histori mungkin perlu waktu lama gitu. Ya. Nanti kalau memang udah siap, kita akan coba buat workshopnya Mas Riko. Oke. Kita akan coba panggil semua kita ajak sama-sama masyarakat yang memang ingin ikut bergabung dalam kerelawanan. Kita buat workshopnya sekalian gitu. Kita jelaskan ya dari A sampai Z-nya lah, teknisnya, terus dalam hal dokumentasi juga nanti kita ajarin seperti apa gitu. Jadi kriteria yang kita butuhkan gitu. Insya Allah kalau kita sudah matang dengan konsep ini, insya Allah kita akan coba panggil dan fasilitasin semua orang gitu yang ingin bergabung, dan kita akan berbicara banyak tentang kerelawanan itu. Gitu. Masya Allah. Siap Mas Rahman. Ditunggu nih informasinya. Dan mungkin juga banyak teman-teman juga yang menunggu untuk masih itu gitu. Ini mungkin Mas menuju terakhir nih, karena sudah mau 1 jam nih. Oh, iya. Tidak terasa ya. Saya juga ini udah mau 1 jam juga. Dan mungkin juga ke depan kita akan ngobrol lagi Mas, entah dengan bahasan apa. Cuman ntar mungkin teman-teman juga bisa terus mendengarkan kita di platform-platform kita gitu. Ini mungkin Mas tentang plan. Gimana Mas? Tentang Yaut Talk-nya kan mau rutin ya Mas Riko ya? Insya Allah
Insya Allah kita bakal ada setiap pekan, dan insya Allah juga kita akan menghadirkan orang-orang yang inspiratif dari semua sektor gitu. Dan mungkin juga kalau misalkan nanti teman-teman ingin request gitu, ingin datangkan siapa atau ingin bahas materi apa, insya Allah kita tampung gitu ide-idenya. Ini mungkin Mas, menuju terakhir Mas. Kalau boleh tahu nih plan jangka pendek dan jangka panjangnya apa nih Mas? Tadi kan banyak tuh akan create sesuatu gitu, dan akan ada program-program tambahan yang insidentil. Nah, kalau dari Mas Taman sendiri nih selaku direktur operasional di Yayasan Amirul Ummah, boleh nggak di-spill nih plan jangka pendeknya dan jangka panjangnya mungkin? Ya, Lebih singkat mungkin boleh. Siap Mas Rio. Jadi kalau untuk jadi program kita kan sebenarnya insya Allah banyak Mas Riko, dan kita memang karena kita ini insya Allah akan jangka panjang, maka memang kita punya plan jangka panjang seperti. Sedangkan untuk yang jangka pendek adalah program-program yang sudah kita inisiasi begitu. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita ada distribusi Al-Quran kembali nih Mas Riko. Masya Allah. Jadi distribusi Al-Quran kita insya Allah yang terdekat ada di Sulawesi Selatan. Oke. Insya Allah ada 20.000 Al-Quran untuk Sulawesi Selatan. Jadi ini juga mungkin nanti Mas Riko bisa sampaikan ke teman-teman di followers Amirul Ummah, bahwa kita akan distribusi Al-Quran 20.000 ke Sulawesi. Atau di bulan ini Mas ya? Rencananya ya, insya Allah mudah-mudahan lancar, karena kita bergantung juga dengan ini kondisi pandemi ya. Ya, gitu. Karena kita tidak ingin berbuat kebaikan tapi melanggar aturan. Bahaya, betul. Kita ingin tetap berbuat kebaikan dengan cara yang baik, supaya ini benar-benar diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berbuat kebaikan tapi melanggar aturan. Itu yang pertama ada Sulawesi. Selanjutnya insya Allah habis dari Sulawesi kita akan ke ujung baratnya Indonesia, yaitu Aceh. Oke. Selanjutnya habis Aceh, insya Allah kita ke Jawa Barat kembali, gitu, Mas Riko. Oke. Jawa Barat, terus Riau sama Maluku. Itu tapi yang terdekat memang Sulawesi sama Aceh, itu yang terdekat. Untuk yang lain masih dalam proses asesmen kita. Yang dua daerah ini yang paling dekat. Jadi kalau tidak ada perubahan di bulan ini itu adalah untuk Sulsel, maka di Agustus itu untuk Aceh gitu. Sama 20.000 kalau nggak salah, atau Aceh 30 ya, saya lupa. Kayaknya Aceh lebih besar. Kalau lebih besar ya? 20 Oke. besar, Oke. Itu yang terdekat. Terus juga ada kurban, insya Allah yang juga di bulan ini ya, kurban itu di bulan ini. Ya, di bulan ini. Itu program terdekat. Terus jangka panjangnya tadi kita ada, intinya karena kita akan juga menuju ke lembaga wakaf, Mas Riko, kita akan membuat wakaf produktif. Terus juga kita juga akan membuat program pembinaan untuk tadi TPQ, guru ngaji, dan pondok lembaga tahfiz begitu. Jadi pembinaan yang sifatnya bukan hanya sekali tapi memang jangka panjang. Itu ke depannya. Terus kita juga insya Allah lagi meng-create untuk program Al-Quran Braille begitu. Karena Al-Quran Braille itu Al-Quran yang cukup mahal, Mas Riko. Insya Allah
ini juga jadi bukan hanya Al-Quran biasa. Jadi teman-teman kita yang memiliki perhatian khusus, mungkin secara fisik mungkin menjadi sebuah kekurangan, tapi secara semangat justru bisa jadi lebih dari kita. Gitu. Yaitu Al-Quran Braille, kita akan coba membuat program ini juga. Gitu Mas Riko untuk gambaran secara singkatnya terkait program terdekat dan jangka panjang kita. Baik, Mas, terima kasih banyak. Mungkin udah banyak menyampaikan hal-hal berkaitan dengan Yayasan Amirul Ummah, dan juga mungkin ke depan akan terus ada bahasan-bahasan sebenarnya, Mas. Ini sebenarnya panjang sih bahasannya. Cuma kalau untuk di IG Live kan takutnya terlalu lama juga nih, Mas. Terakhir mungkin, Mas, harapan dari Mas Rahman sendiri sih. Untuk Yayasan Amirul Ummah, sebuah lembaga baru yang hadir di tengah-tengah kondisi saat ini gitu Indonesia gitu. Harapannya apa tuh, Mas? Ya, harapan saya pastinya bahwa Yayasan Amirul Ummah ini bisa besar, bisa mengajak seluruh insan Muslim ataupun siapapun yang ingin berbuat kebaikan difasilitasin oleh Yayasan Amirul Ummah gitu. Jadi saya ingin bahwa Yayasan Amirul Ummah itu bukan hanya berbagi kebaikan untuk masyarakat Indonesia, tapi kedepannya harapan bahwa ini bisa luas mendunia gitu, berbagi kebaikan. Itu harapan terbesar saya untuk Yayasan Amirul Ummah, dan untuk juga teman-teman di Yayasan Amirul Ummah untuk terus tidak berhenti berbuat kebaikan, dan pastinya tetap dalam keridhaan Allah. Amin. Harapan saya bahwa semua kebaikan-kebaikan ini menjadi nilai pahala bagi kita semua. Itu terus harapan untuk masyarakat Indonesia dan juga pemirsa ataupun followersnya Yayasan Amirul Ummah, terus kita berkolaborasi untuk berbagi kebaikan, berbuat kebaikan. Jadi saya berharap bahwa masyarakat Indonesia semakin banyak yang sama-sama bergotong royong untuk berbuat kebaikan, baik itu dengan Yayasan Amirul Ummah ataupun dengan lembaga yang lain, nggak masalah selama itu adalah perbuatan kebaikan. Mungkin itu Mas Riko dari saya, jangan berhenti berbuat kebaikan. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Mas Rahman sudah banyak berbagi kebaikan juga malam ini. Semoga juga ada banyak manfaat yang bisa kita ambil, dan manfaat energi semangat kebaikan mungkin ya yang bisa kita bagikan kepada orang-orang. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan sudah mendengarkan Yautalk kali ini tentang kenalan sama Amirul Ummah Indonesia. Semoga kita semakin kenal dan kita bisa berkolaborasi lebih baik dan lebih banyak agar kita bisa bermanfaat untuk orang-orang lebih banyak lagi. Kalau tadi kata Mas Ramar mah bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia ya. Amin. Terima kasih banyak Mas Rahman. Semoga sehat selalu. Teman-teman semua juga. Semoga sehat selalu. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes. Kalaupun harus banget keluar rumah. Tapi kalau misalkan memang tidak perlu banget, mending di rumah dulu. Agar sama-sama kita menjaga agar virus ini, pandemi ini harus segera berakhir lah ya. Dan menekan angka kelonjakan positif yang ada saat ini. Terima kasih banyak. Kita tutup mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mas Rahman.